Jepang ini sangat menarik buat kami gitu, karena dia sebagai negara industri gitu ya. Secara historis dia memiliki industri manufaktur yang cukup kuat gitu ya, di Jepang ini. Secara perekonomiannya kita lihat di sini ada banyak produsen gitu ya, manufaktur seperti Honda, Toyota dan segala macam yang home base-nya untuk manufacturing lah. Selain manufaktur di Jepang ini juga cukup kuat gitu ya dengan produksi elektronik ya, kita tahu Sony, Toshiba dan segala macam asalnya dari sini. Jadi memang secara historis Jepang cukup kuat untuk industri kait dengan manufaktur. Nah, di luar dari manufaktur apa sih yang menarik dari Jepang gitu ya? Salah satunya adalah services gitu ya, di mana di sini ada beberapa perusahaan seperti Toju, Marubeni, Idemitsu. That's Idemitsu. Could you please show them? Ya, Idemitsu itu merupakan trading gitu ya, trading companies di Jepang yang secara track record sangat bagus gitu ya. Itu merupakan salah satu pilar perekonomian Jepang. Nah, selain itu Jepang juga cukup bagus dengan fishing dan juga dengan terkait dengan perkebunan ya. Maka nggak salah kalau misalnya di Jepang itu kita bisa melihat ikan yang sangat fresh, kemudian buah-buahan, melon, orange yang hampir semuanya enak-enak di sini ya. Gitu ya, mungkin membuat kita sangat ketagihan untuk jalan-jalan ke Jepang. Nah, yang menarik dari Jepang itu gitu ya, kenapa dia bisa sedikit pesatnya menjadi negara yang sangat maju, padahal dia sebenarnya merupakan pihak yang kalah di Perang Dunia II gitu. Biasanya pihak yang kalah itu secara perekonomiannya akan tertinggal, akan lemah dan segala macam. Tapi Jepang ini berbeda gitu ya, dia di Perang Dunia dia kalah, namun mulai tahun 50 ekonomi dia itu start to picking up gitu ya. Jadi periode 50 sampai 70 dia sangat bagus sekali gitu ya, ininya semuanya tumbuh. Nah, sampai puncaknya itu pada tahun 80 dan 90-an pada waktu itu Nikkei gitu ya, dan juga GDP dia tumbuh sangat signifikan, even melebihi growth rate dari USA gitu, sehingga pada akhirnya dia menjadi negara yang signifikan maju seperti saat ini. Nah, tapi di tengah pertumbuhan ekonominya Jepang yang luar biasa itu, di tahun 90-an gitu ya, khususnya di ya 90s lah ya, dia mengalami yang disebut sebagai lost decade gitu ya. Jadi setelah sebelumnya dia growing dengan signifikan gitu ya, sampai orang-orang bilang ada Japanese economic miracle ya, kalau itu melebihi USA dan segala macam. Tahun 90 sampai 2010-an, 2020 ekonomi dia itu cukup stagnan pada waktu itu ya. Jadi cukup nggak tumbuh seperti sedia kala. Itu ditandai dengan adanya aset price bubble, jadi di mana properti di Jepang khususnya di Tokyo itu harganya sudah nggak akan karuan pada waktu itu. Kemudian di awal 90-an atau di akhir 80-an itu Nikkei pada waktu itu drop significantly gitu ya. Nah, sekarang di tahun 90-an itu Jepang seperti seolah-olah kehilangan kedikdayaan dia gitu. Dia kehilangan power dia pada waktu itu. Yang tumbuh di Asia justru China. Jadi China dengan di tahun 90-an-nya sangat berkembang sangat signifikan gitu. Nah, sebenarnya Jepang kehilangan powernya dia untuk tumbuh seperti sekarang. Nah, itu kemudian mencoba diperbaiki oleh Shinzo Abe di tahun 2012 sampai 2020-an ya, dengan beberapa kebijakan ekonominya, monetary ininya ya, kebijakan monetarinya yang pertama dengan negatif interest rate, kemudian dengan quantitative easing gitu ya, yang mencoba untuk mendrive ekonomi Jepang itu agar bisa kembali seperti sedia kala. Dari sisi fiskal sebenarnya Abe gitu ya, Abenomics-nya pada waktu itu juga meningkatkan government spending. Harapannya apa? Harapannya ekonomi Jepang itu bisa tumbuh, di industri konsumsinya bisa tumbuh seperti sedia kala. Tapi secara keseluruhan ini memang GDP Jepang meningkat ketika itu, namun belum sedemikian pesatnya seperti tahun 70-an 80-an gitu. Nah, tapi di tengah stagnasi itu gitu, hal yang menarik dari Jepang itu adalah di tahun 2020 ketika Warren Buffett, seorang investor besar, itu memutuskan untuk berinvestasi di Jepang kembali. Nah,
Nah, ini menarik, pada waktu itu si Warren Buffett itu memutuskan membeli 5 perusahaan kredit di Jepang. Jadi ada Idemitsu, ada Marubeni, ada Mitsui, Mitsubishi, dan juga satu lagi adalah Sumitomo Corporation. Jadi Buffett itu melihat 5 perusahaan itu sangat undervalue gitu ya, dan dia memiliki track record yang baik, dan Buffett yakin bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dan juga perekonomian Jepang itu akan tumbuh kembali gitu, di tahun 2020. Nah, ternyata benar gitu ya, di tahun ini 2023 5 perusahaan itu tadi ya, Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Itochu, dan juga Sumitomo, harga sahamnya sudah naik berkali-kali lipat, bahkan 2-3 kali lipat dari 2020 ketika Buffett memutuskan untuk membeli pertama kali. Nah, ini 2023 ini sangat luar biasa, di mana Nikkei Index ini sudah meningkat 30%. Jadi kalau misalnya dari 2020 Nikkei itu sudah meningkat kurang lebih 60%. Nah, ini luar biasa. Jadi memang ekonomi Jepang tahun ini sangat bagus gitu ya, under value, yen-nya juga masih lemah. Dan Jepang ini kenapa bisa sedemikiannya? Karena dia menjadi salah satu gitu ya, dari negara maju itu yang belum menaikkan interest rate. Jadi ini berbeda dengan negara-negara misalnya di Amerika, di Europe, dan segala macamnya, yang mereka itu di tengah tekanan inflasi yang gede, mereka menaikkan interest rate. Tapi Jepang gitu ya, masih mempertahankan kebijakan low interest rate yang ada sejak zaman Shinzo Abe. Jadi ini menarik, dengan interest rate yang kecil, yen yang lemah, ekonomi dia masih akan tumbuh gitu ya, ekspor dia masih bagus, dan demand domestik dia juga bagus. Nah, inilah yang menyebabkan 2023 ini perekonomian Jepang menjadi luar biasa. Tentu itu didukung dengan kondisi regional dan global gitu ya, di mana Asia, Hong Kong, dan juga China itu kehilangan pamornya sebagai leading di Asia, sebagai trading hub di Asia, di mana Hong Kong 2023, China 2023 stock price-nya sangat mengalami tekanan, sementara Jepang meningkatkan besar. Nah, sekarang question-nya, gimana di 2024? 2024 sangat menarik kita melihat gitu ya, kita monitor terus sampai sekarang. Kalau misalnya UEDA gitu ya masih mempertahankan low interest rate, kita yakin bahwa Jepang masih akan sangat positif. Namun kalau misalnya UEDA kemudian ada pivot gitu ya terkait dengan kebijakannya, sehingga dia menaikkan interest rate, dan itu bisa sedikit mengancam pertumbuhan ekonomi Jepang yang saat ini sudah baik. Well, kita lihat lagi nanti di 2024 akan seperti apa. Namun 2023 ini adalah end year break. So far performance dari Japanese stock, Japanese economy sangat bagus. So stay tune, kita lihat di 2024 Jepang akan seperti apa. Welcome back here. Bye.